Sevilla jajaki peluang dapatkan striker Inter Milan di bulan Januari. Sevilla sedang menjajaki kemungkinan merekrut striker Inter Milan Marko Arnautovic selama bursa transfer Januari. Demikian menurut surat kabar Spanyol La Colina de Nevion, melalui FC Inter 1908. Mereka melaporkan bahwa klub La Liga tersebut telah melakukan kontak dengan perwakilan Austria. Striker Arnautovic saat ini menjalani musim keduanya kembali di Inter. Pemain Austria itu bergabung kembali dengan Nerazzurri dari Bologna pada musim panas 2023. Dan meski Arnautovic cukup banyak tampil sebagai starter pada musim lalu, kali ini posisinya makin terpuruk. Kedatangan striker Mehdi Taremi dari Porto telah memastikan hal itu. Sementara itu, Joaquin Correa juga telah menunjukkan dirinya sebagai pemain starter potensial sekaligus pilihan utama di bangku cadangan dengan penampilannya melawan Hellas Verona bulan lalu. Menurut surat kabar Spanyol La Colina de Nevion, Sevilla kini mengincar Arnautovic. Mengingat kembalinya Korea ke performa terbaiknya berarti Inter secara efektif memiliki 4 opsi penyerang senior bahkan tanpa Arnautovic, tim Andalusia itu berharap Inter bersedia menjualnya. Sementara itu, mantan pemain Stoke City dan West Ham United yang berusia 35 tahun itu mungkin menyambut baik kepindahan jika itu berarti mendapat lebih banyak waktu bermain. Itulah yang diharapkan Sevilla. Juventus dan Napoli bersaing rekrut Milan Skriniar di Januari. Persaingan di bursa transfer Januari semakin memanas dengan Milan Skriniar menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian dua raksasa Serie A, Juventus dan Napoli. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, kedua klub tersebut serius mempertimbangkan langkah untuk merekrut bek Paris Saint-Germain itu, yang hanya mencatatkan 5 penampilan di Liga 1 musim ini. Juventus tengah mencari solusi cepat untuk memperkuat lini belakang mereka setelah kehilangan Bremer dan Juan Cabal akibat cedera parah yang mengakhiri musim keduanya. Dengan pengalaman Milan Skriniar di Serie A dan reputasinya sebagai bek tangguh selama bermain di Inter, Bianconeri melihat pemain Slovakia itu sebagai opsi ideal untuk mengatasi krisis pertahanan mereka. Namun, Napoli tidak mau kalah dalam perburuan ini. Tim asuhan Antonio Conte memiliki keuntungan tersendiri karena Skriniar pernah bekerja sama dengan Conte selama periode mereka di Inter, termasuk ketika berhasil memenangkan Scudetto pada musim 2020-2021. Kedekatan ini dapat menjadi faktor penting dalam memikat Skriniar ke Napoli. Rencana Napoli untuk Skriniar mencakup tawaran kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian di akhir musim. Jika Napoli berhasil mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen Serie A dan memenangkan gelar, mereka diyakini memiliki cukup sumber daya untuk mengontrak Skriniar secara permanen. Persaingan antara Juventus dan Napoli ini menunjukkan pentingnya kehadiran Skriniar di lini belakang kedua tim. Juventus memerlukan stabilitas di tengah tekanan musim yang penuh cedera, sementara Napoli ingin memperkuat tim untuk menjaga keunggulan tipis di klasemen, di mana mereka hanya unggul 1 poin dari Atalanta dan 4 poin dari Inter yang masih memiliki 1 pertandingan simpanan. Teka-teki masa depan Theo Hernandez di AC Milan. Manchester United telah menunjukkan minat untuk merekrut Theo Hernandez, dan laporan terbaru mengindikasikan bahwa pemain asal Prancis tersebut tidak serta-merta menolak gagasan kepindahannya ke Old Trafford. Situasi ini menambah ketegangan pada masa depan Theo Hernandez di AC Milan, yang kini menjadi teka-teki penting untuk dipecahkan. Kontrak Hernandez saat ini di Milan akan berakhir pada 30 Juni 2026, tetapi masalah terkait pembaruan kontraknya memerlukan keputusan cepat dari para direktur klub. Dalam beberapa bulan terakhir, Hernandez telah dikaitkan dengan klub-klub besar seperti Real Madrid dan Bayern Munich, tetapi kini Manchester United juga masuk dalam daftar minat. Menurut laporan dari Sky Sports versi Swiss, Omar Berrada, CEO Manchester United, telah diberi mandat untuk mencari bek kiri baru, dengan Hernandez dan Alphonso Davies sebagai 2 prioritas utama. United memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk menawarkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan yang diterima Hernandez di Milan. Milan menyadari ketertarikan dari klub-klub lain dan terus berusaha keras dalam negosiasi untuk memperbarui kontrak Hernandez. Jeffrey Moncada, dalam wawancara terbarunya, menyatakan, "Jika kami memulai negosiasi 2 bulan lalu, saya dapat mengatakan bahwa kami berada dalam posisi yang baik. Semua orang sangat senang. Saya belum melihat seorang pun yang ingin pergi. Namun, ada kesenjangan antara keinginan Hernandez dan kenyataan yang ada. Theo ingin mendapatkan gaji yang setara dengan Rafael Leao, yaitu sekitar 7 juta euro bersih per musim, termasuk bonus. Sementara itu, Milan hanya bersedia memberikan kenaikan gaji kecil dari gaji saat ini yang sebesar 4,5 juta euro per tahun.
Karena perbedaan ini, Hernandez tidak menutup pintu untuk kemungkinan perpisahan, yang dapat menarik perhatian tim-tim Liga Primer, termasuk Manchester United. Milan ingin menghindari penundaan negosiasi yang terlalu lama.